Lu pacaran yang sama yang terakhir nih berapa tahun? Nggak mau ngomongin soal mantan Aka. Kok lu sedih gitu masih sayang? Ih, matanya berkaca-kaca loh. Enggak, Berarti masih sayang enggak. loh. Nggak dicariin lagi. Ini Kak Zalen ya, dia bolak-balik, dia berusaha nyambungin benangnya itu loh. Itu hal kecil loh. Nah, makanya beda Kak kalau yang ngelakuinnya pakai hati sama yang cuman mau keren doang. Sebagian besar Kak, kegagalan aku dalam hidup adalah ketika aku mulai sesuatu tapi pengen kerennya aja. Standby. Rolling, bos. Cindy, apa Halo. kabar cantik? Baik, kalau Kak Zalen gimana? Alhamdulillah baik. Aduh, thank you banget nih Sin udah mau hadir ya. Iya, Bawa aku kue. yang thank you Aduh, udah ya diundang. ampun, dapat kue loh. Tahu banget belum makan. Ya, silakan dimakan. Ini bisa dicicipin kan? Bisa silakan. Nanti deh, nanti kita Oh, cicipin. iya. Sambil ngobrol. Mm-mm. Ini yang lapar. Makan duluan. Ya, coba dulu. buka. Sin sibuk apa sekarang? Aku sekarang sibuk ngebantuin usaha papa, terus sama bikin-bikin kue sih kayak gini. Nggak ada yang kegiatan selain itu. Enggak sih. Paling ya itu olahraga. Olahraganya seneng apa sih? Nongki. Oh, nongkrong, ngabisin duit papa. Umurnya berapa Cindy? Aku umur 26. 26, kelahiran 94. 94 ya. Ya nggak jauh beda sama aku lah. Aku 90. 90. Enggak, 89. Hobinya tadi apa aja? Kalau hobi, aku sih sebenarnya jujur ya, kalau buat kue itu karena pandemi aja. Kalau hobi, aku sebenarnya suka hal-hal yang berhubungan dengan entertainment. Oh, Iya, nih. kayak nyanyi, nari, acting, kayak Serius? gini-gini tuh aku sebenarnya suka banget. Ngobrol, Iya, gitu ya. ngobrol. Pacaran nggak suka ya? Suka, cuma belum ada calonnya. Iya, nanti aku daftar. Papa, perkenalkan saya Zalen. Boleh-boleh dicoba. Anak keberapa sih? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Yang kakaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Adiknya? Adiknya cowok. Adiknya cowok. 3 saudara ya. Iya. Sekolahnya di mana sih? SD, SMP, SMA atau? Ceritain semua aja deh. Oh, ceritain semuanya ya. Kalau SD aku di Suster. Heeh. Kalau SMP itu di Petrus, Petrus. Santo Petrus. SMA-nya juga di Santo Petrus. Yang ada es krim itu ya? Iya. Terus kalau kuliahnya itu di UMN Tangerang, Yang Universitas S1 sama S2-nya ya? Kamu S1 S2 kan? aja. Kamu sekarang S1? Aku sekarang kelulusan S1. Lulusan S1. Berarti kamu kuliah lama juga dong? Oh enggak, aku dari 2012 sampai 2016, terus aku sempat kerja di Jakarta, di Tangerang. Oh, kerja apa tuh? Model? Enggak sih, itu sambilan-sambilan aja. Tapi kalau pekerjaan tetapnya itu aku selalu berjodoh sama F&B, industri makanan minuman. Jadi setelah lulus aku kerjanya di Bimax Coffee. Itu yang tiruannya Starbucks. Iya. Ya, setelah dari situ aku kerja di master franchise-nya tulisannya itu Seorae Pat Bingsu. Jadi mereka itu restoran Korea yang di franchise dari Korea langsung. Kalau Pat Bingsu itu mereka ini sih brand sendiri dan udah di franchise di seluruh Indonesia waktu itu. Oh iya, cukup itu pengalaman nih. Iya, setelah itu sempat bikin ini juga sih, bikin brand minuman. Apa tuh? Namanya Minumin. Jadi Itu punya kamu sendiri? itu aku sama teman-teman. Mantap. Nih terus kuenya ini, filosofi nih. Iya, Kamu? filosofi kue. Kamu sendiri yang bikin mereknya? Aku sama kakakku, kakak perempuan. Kakak perempuannya? Iya, Kakak perempuannya namanya siapa? Kristi. Oh, Kristi. Udah Iya. nikah? Udah, kalau Oh, dia udah udah. punya 2 anak. Berarti peluangnya cuma ada di kamu. Sin, gue mau ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh. Sekarang kan kerasa banget nih ya, situasi sekarang lagi COVID. Terus gimana sih dampaknya terhadap usaha yang
kamu lakoni sekarang gitu? Kalau aku ya, jujur ini sebenarnya filosofi kue itu lahir justru karena pandemi sih. Jadi tadinya aku Baru banget dong ya? baru dari Juli, bulan Juli. Oh. Iya. Tapi emang planningnya sebelum Juli. Enggak, bahkan betul-betul spontan. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi kan aku sebelum pandemi itu sempet udah mau apply ke Shopee. Tadinya ada lowongan kerjaan di sana kan, karena udah biasanya orang yang abis merantau kan sukanya di luar ya, jarang ada yang mau pulang. Jadi cuman waktu itu karena pandemi juga kasihan kan, keluarga kayaknya khawatir banget. Akhirnya aku milih untuk pulang sama orang tua. Lalu udah mulai bingung nih, aduh ngapain ya, apalagi kan yang di bulan-bulan kayak Maret, April terutama, itu kan kayaknya udah mulai-mulai kayak gak tau kota zombie aja ya, kayak Iya, sepi bener, banget bener, kan bener. waktu itu. Pas aku tuh pulang kurang lebih di bulan-bulan Januari gitulah. Januari. Awal-awal COVID dong ya? Awal-awal. Dan itu Langsung. kan masih kayak yang bercandaan hoax-hoax yang katanya kenapa COVID gak bisa nyampe di Indonesia karena terbiasa banjir tuh jadinya berenang segala macam yang waktu itu tuh katanya kita kebal banget sama COVID kan. Iya, Itu iya. masih zaman-zaman bercanda, jadi di antara aduh beneran gak sih cuman ya waktu akhirnya pulang dan penerbangan di stopin segala macam kan, berarti kan di situ aku udah mulai ini nih, mulai mikir oh kayaknya udah susah nih kalau mau balik kan. Jadi aku mulai mikir oke, berarti sekarang aku di Pontianak, aku harus mikirin nih aku harus ngapain. Nah sebenarnya awalnya berangkat dari sebenarnya yang passion bikin kue itu kakak perempuanku. Oh, kamu bagian apanya? Aku sebenarnya lebih ke marketing, branding. Cuman gitu memang ya. kalau kue kering aku baru mulai sih itu. Ini aku- buatan kamu nih. Iya kalau kue kering Coba ya. aku icip ya. Boleh. Siapa tahu nanti chemistry-nya dapat. Ini Om. Enak lu, Zin? Enak ya. Thank you. Kalau ini tuh cookies kopi sih. Kalau Ini yang itu berapa lidah duit nih? kucing. Kalau dijual. Kalau ini kopi itu 75.000. Kalau ini 60.000. Lapar, Bos. Lapar ya. Makan dulu. Sorry ya, ini podcastnya emang berantakan. Ih enggak lah, justru enak kayak begini kan. Kayak ngalir aja. Kayak cinta kita nanti. Coba Bang Faisal potongin. Biar lu sekali-sekali masuk ke sini. Enak gak? Apa? Paten. Beneran enak. Jadi ini mocha nougat Suapin. salah satu best seller kita sih. Covid tangan lu nih. Enak gak Kak? Enak beneran. Sorry ini bro, gua asli bukannya gua promosiin, tapi beneran enak, serius enak banget. Beneran. Aduh makasih lo, seneng. Untuk di Pontianak ini udah 9,5. Wow, asik. Hah? Apa lampu? Mati lampu. Ketahuan belum bayar listrik. Jadi sekarang penjualan udah banyak banget. Sekarang lumayan. Jadi kita kemarin tuh sempat ada kolaborasi sama Hey Hey, tahu nggak minuman boba itu? Jadi Hey Hey yang di Ayani. Jadi kita kolaborasi kan bikin yang namanya boba cake. Itu punya kamu juga? Jadi base kuenya, flaknya itu dari kita. Itu di mana tuh bobanya tempatnya? itu, di Ayani, Kak. Itu punya kamu berarti ya? Kalau yang bobanya itu bukan. Jadi itu punya teman saya, kita kolaborasi. Jadi memang kalau boleh cerita dikit, kami itu bisa puji Tuhannya ya. Ini filosofi kue bisa cukup dikenal dalam waktu yang singkat karena memang ada kolaborasi itu juga sih, Kak. Itu strategi kamu ya? Salah satunya. Itu kamu jadi Iya. kakaknya emang usaha juga atau ibu rumah tangga? Tadinya ibu rumah tangga. Justru karena aku pulang, jadi memang karena aku pulang juga terus aku bilang, kok kamu punya bakat? Soalnya kakakku itu lucu, Kak. Jadi dia tuh beda ya, orang yang buka bisnis karena passion sama yang cuman karena mau duit aja mikirannya. Bener. ya. Catat Kalau tuh, Sel, lu catat. Maunya duit doang. kalau kakakku tuh ya, dia misalnya jalan sama aku nih, Kak, Iya. di mall gitu. Terus dia ngelihat, kadang kan ada toko-toko kue atau toko roti yang mereka lagi ngaduk adonan, kalau nggak adonan roti yang lagi
pukul sana pukul sini gitu kan. Terus dia bilang lucu banget ya kata dia. Terus aku bilang lucu apaan gitu kan ya, buat aku yang nggak ada passionnya. Aku bilang lucu apaan sih? Terus kata dia, ih kamu nggak gemes ya katanya ngelihat kayak gitu. Aku bilang oh enggak sih, biasa aja. Oh berarti aku di situ langsung tek gitu kan ya. Kayak oh ini bedanya orang punya passion sama enggak. Jadi aku angkatlah coba, karena mungkin aku dulu juga jurusannya public relations Kak. Jadi memang untuk secara branding segala macam, dan pekerjaan aku dulu kan selalu tentang brandingin makanan minuman gitu. Iya. Jadi pas aku bilang ke kakak aku, kenapa sih nggak mau coba dibikin aja, kamu punya talenta kayak gini, toh seneng kan berkarya. Kamu justru yang support dan menyadarkan dia bahwa dia punya bakat bisnis ya. Iya, iya, jadi itulah mungkin gunanya saudara juga ya. Jadi dia langsung kayak, oh ya dia langsung semangat, dan ternyata benar ketika dia bikin kue banyak, apalagi kan awal-awal ada boba cake itu kita dalam waktu weekend Kak, kan kita PO untuk weekend nih, Iya. Jumat Sabtu Minggu, itu tuh bisa sampai ratusan Serius? kue yang dipanggang, Kue yang bulat tadi? bulat boba cake. Oh beda ya, boba Beda, cake tuh iya, bukan boba. yang ini ya, beda lagi ya? Jadi itu benar cake yang dikasih boba gitu, itu benar orderannya tuh sampai wah itu kita benar seneng sih. Dan memang tujuan waktu itu kolaborasi dengan Hey Hey kan adalah memang walaupun di masa pandemi kita bisa saling support waktu Gila itu. ya, keren sih. Emang kolaborasi itu penting banget dalam bisnis ya. Iya, apalagi zaman sekarang Kak, emang beda banget sama zaman dulu sih, mungkin era-era orang Jadi tua begitu kita. start udah bisa 100 yang order. Itu iya, dan memang Kobe Jujur sih ya bukan berarti kami hebat ya Kak ya, tapi memang saya Kobe Jujur itu benar ada campur tangan yang di atas yang pastinya, sama kebetulan ketemu Hey Hey ini juga sih. Jadi dia kan memang udah jalan berapa bulan, itu juga kasihan Kak, awalnya mereka itu rame banget karena pas pandemi plek. Terus ini kan sekolah-sekolahan di sekitar mereka segala macam kan ini nih nggak masuk, jadi penjualan sempat turun. Jadi kita waktu itu aku sama-sama punya ini sih Kak, punya goalnya. Jadi aku juga baru mau naikin namaku, dia dari pihak Hey Hey juga mereka pengen untuk naikin ini traffic kan, akhirnya ciptain lah yang namanya boba cake. Tadinya kan mereka cuma jual minuman aja Kak. Keren banget ya. Itu Terus ternyata- memang berteman lama atau pas lu berpikir untuk berkolaborasi baru berkenalan atau gimana? Memang berteman lama Kebetulan baru kenal waktu itu. dan lu langsung nawarin kerja sama itu. Iya, dan bahkan sebenarnya dari Hey Hey juga sih Hey yang Hey nawarin mereka kamu gitu. Jadi mereka bilang gimana ya kalau bikin sesuatu nih, Wah keren banget. bikin cake dicampur boba kayaknya enak deh. Terus langsung nih kakakku kan balik lagi, dia passionate kan, dia nggak belajar Kak. Jadi kayak gini-gini tuh dia nggak belajar. Otodidak ya. Otodidak. Jadi dia langsung nyari. Mama kali, YouTube. mama sering masak mama. Mama masak, tapi kakakku ini dia betul-betul passion di kue. Jadi baking banget. Jadi dia memang dari SMA dulu tuh sering bikin, terus kasih ke teman-temannya, dan dia happy banget gitu gitu Kak. ya. Iya. Awalnya karena sedekah ya. Iya. Tahu-taunya pas waktunya tepat jadi malah menghasilkan. Terus akhirnya dia ini kan dia berusaha cari gitu di YouTube, di segala macam, apa ya yang cocok sama boba nih kalau di collab gitu. Akhirnya first try waktu itu langsung di approve sama pihak Hey Hey. Wih. Jadi mereka langsung kayak wah cocok nih, enak nih, segala macam kan. Akhirnya kita langsung bantai aja, kita jual. Jadi kita bilangnya ini the first in Pontianak, pertama di Pontianak. Wah waktu itu sih jujur sih Kak emang booming. Wih. Jadi happy banget waktu itu. Silakan San, ambil San. Makan, San. Silakan. Sekarang prihatin nggak sih Sin sama kondisi sekarang? Aku banget sih Kak. Teman-teman kamu Prihatin banyak banget. kayak yang ngeluh di kuliahannya gitu. Banyak Kak. Iya ya. Usaha bukan cuman usaha ya, maksudnya kan ada juga kerabat yang dia anaknya masih kecil, masih merintis pula, suaminya meninggal karena COVID. Oh, iya. Itu masih muda banget Kak. Terus ada yang juga ada beberapa temen tuh yang kan kalau COVID ini kan beda ya Kak, ruang geraknya tuh juga beda. Bahkan hal simple pun, maksudnya yang mungkin bukan yang bisa dihitung pakai angka. Kalau kayak usaha kan bisa dilihat tuh bangkrut enggak,
penjualan turun atau tidak, tapi kan ada juga namanya kesehatan mental tuh Kak. Jadi misalnya kayak teman-temanku tuh ada tuh yang justru lagi COVID begini, lagi berat juga, maksudnya usaha juga berat, apa-apa berat, tapi misalnya dia harus ditinggalin pacar misalnya. Itu kan hal yang mungkin orang sekali lihat alah putus doang, tapi kita nggak bisa bilang kayak gitu Kak. Mungkin buat dia itu termasuk dalam planning dia ke depan yang dia juga udah jaga gitu misalnya kan. Mau nikah gitu ya. Misalnya. Tapi gak jadi. Terus Oh ini kayaknya curhatannya si ini tuh, si Guritno kemarin. Wah gila temen curhat loh. enggak itu ya maksudnya salah satunya misalnya ya. Ya tapi itu sedih loh Kak, karena kan bahkan ya misalkan anaknya masih kecil, terus dia harus di rumah aja, kan banyak tuh Kak anak-anak yang justru stres gak bisa sekolah. Iya, benar, terus orang tuanya juga stres juga, dia harus kerja tapi juga sekalian harus ngajar, tapi uang sekolah juga tetap jalan gitu kan. Jadi prihatin banget. Kalau buat aku lebih prihatin ke arah-arah kesehatan mental sih Kak kalau aku. Kamu lebih cenderung ngelihat dari sisi psikisnya ya. Iya, psikisnya. Jadi sampai aduh ini bahaya banget gitu ke depannya, apakah dia masih optimis ya kan? Karena kan manusia nggak semuanya punya mental yang kuat kan? Betul Kak. Ada yang kena masalah drop. Apalagi yang misalnya lagi nanjak, tau-taunya dung. Iya, itu aku paling prihatin di situ sih. Kalau misalnya bicara kayak hidup ini kan sebenarnya memang keras nih Kak. Kadang ada dan besar kecilnya masalah kita tuh nggak bisa judge, cuman misalkan kita orang luar nih, kita cuman judge alah misalnya yang kayak tadi aku bilang alah cuman putus doang, atau nggak alah cuman gitu doang, gua aja yang gini. Nggak bisa kita tuh bandingin karena kita nggak tahu orang itu tuh udah ngelewatin apa aja, dan mungkin dalam itu kan hal yang nggak bisa kelihatan Kak, jadi susah banget sih untuk dideskripsikan. Dan banyak banget temen yang akhirnya depresi segala macam. Dan juga itu banyak. yang ngebuat lu sampai sekarang belum mutusin punya pacar? Enggak sih Kak, aku sih Lu pernah pacaran nggak? pernah. Nah, terakhir kapan? Terakhir baru kandas beberapa bulan. Aduh, payah lu bro. Ini pertahankan. Aduh Kak. Lu pacaran yang sama yang terakhir nih berapa tahun? Nggak mau ngomongin soal mantan Kak. Kok lu sedih gitu masih sayang? Ih, matanya berkaca-kaca loh. Enggak, Berarti masih sayang enggak. loh. Terus. Jadi Ya lanjut ke visi misi aja. gue tuh pengen tahu gitu sedalam apa cinta lu ya kan. Tapi dia nggak mau cerita. Lebih ke visi misi aja. Ya jadi lebih ke hidup itu unpredictable Kak menurut aku. Terus apalagi banyak kabar yang tiba-tiba banget di tahun 2020 dan 2021 ini ya. 2020 tentu saja itu Covid. 2021 awal tahun aja kita udah dikagetkan dengan pesawat yang kemarin gitu. Jadi buat aku tuh kayak ya udahlah, kayak tapi kok lu sekarang kayaknya cocok jadi dewan. masa sih cocok banget jadi dewan ya? Lu nggak pengen masuk partai? boleh Tadi gue tuh penasaran banget juga tadi kan masalah cinta lu nih. Terus tadi lu bilang lu lebih percaya ya udah semuanya tuh tergantung rencana Tuhan. Iya Ya kan? Itu poinnya. Nah, sekarang usia lu 26 tahun, ada nggak hal yang lu rasa nih sedih banget dalam hidup lu yang lu nggak bisa lupain? Pasti ada dong Kak. Nah, itu seperti apa? Itu menarik tuh buat kita bahas biar kita tahu sosok Cindy itu seperti apa. Apakah di balik keceriaannya itu ada kesedihan? Ada dong Kak, ada. Apa cerita dong. Putus sama cowok? Salah satunya. Terus juga kan pasti ada dong kegagalan dalam hidup ya. Ya maksudnya kita salah buat keputusan. Ya maksudnya dampaknya itu kita nggak pikir jangka panjang. Kan maksudnya ya masih manusia lah Kak. Tapi kalau misalnya lu lagi dalam masalah tuh, lu lebih sering diem atau
mencari kegiatan lain atau gimana? Aku tergantung beratnya masalah sih Kak. Kalau berat banget? Kalau berat banget, aku tipikal yang bisa mogok kerja sih. Oh gitu. Iya. Oh. Aku bisa sampai kayak agak mogok kerja, terus apa namanya? Dan aku tipikal yang harus ada temennya sih sebenarnya. Pengobrol ya. Iya, pengobrol banget. Jadi aku nggak bisa yang pendam sendiri tuh nggak bisa. Jadi lu nangis terus gitu ya? Nangis dan aku harus ada temen, entah itu maksudnya kehadiran orang. Jadi entah itu keluarga. Bokap sama nyokap deket? Lu? Deket kok, deket. Deket. Jadi Iya. kalau masalah cinta juga cerita sama mereka? Kalau udah sampai berat banget iya. Jadi yang kemarin cerita dong? Ya tahu lah, keluarga tahu. Ya kalau sampai berat-berat sih mereka Nggak dicariin lagi? ini Kak Zalen ya, dia bolak-balik, dia berusaha nyambungin benangnya itu loh. Lu termasuk yang mudah jatuh cinta nggak sih sebenarnya? Aku ya, dulu iya. Sekarang enggak. Berapa kali lu udah pacaran? Berapa ya? Banyak banget dong ya? Berapa ya? Banyak? Enggak sampai 10 sih. Oh dia cinta-cinta monyet ya kan? Akhirnya mulai serius gitu ya? Iya. Jadi pas ke serius memang pas kuliah ya? Kuliah iya. Sebenarnya sih aku dari dulu kalau pacaran serius sih Kak, bisa dibilangnya. Maksudnya gitu ya. jarang planning untuk end. Tapi kamu termasuk bucin apa enggak? Aku nggak tahu ya ini definisi bucin atau enggak. Cuman aku kacamata kuda Kak. Oh. Jadi maksudnya yang kan kadang ada ya Setia kamu ya? Iya itu kata tepatnya. Kalau aku juga setia. Setiap tikungan ada. Iya, kalau aku tuh ini kalau udah sama satu bahkan ya Kak ya kadang kan ada yang memang mungkin dia secara status doang nih satu. Tapi mata kemana, hati kemana kita nggak tahu. Kalau aku nggak bisa Kak, aku kalau udah satu tuh satu aja gitu sampai harus benar-benar pisah. Yang benar-benar nggak bisa, baru aku cari yang lain gitu. Jadi nggak bisa tuh yang kayak udah sama satu, udah lirik yang lain tuh nggak bisa. Kayak gitu. Mantep lah ya. Wanita idaman, setia, soleha. Aduh, amin. Lu selalu bisa bikin hidup lu happy berarti ya sekarang ya? Ya, menurut aku sih setiap orang punya perjuangannya masing-masing ya Kak ya. Dan bahagia itu kan satu hal yang apa ya, susah dibilang sih Kak. Bener gak sih? Iya benar. Kayak kadang kita Mungkin ada karena yang lu bilang, juga kuliahnya di luar, nggak deket sama bokap nyokap. Bokap nyokap di Pontianak kan? bokap nyokap itu di Pontianak. Jadi waktu lu kuliah lu sendiri dong ya? Aku ngekos sendirian. Ngekos di situ. sendirian, tinggal di situ gitu ya, sendirian. Mantep lah. Mungkin itu yang ngebentuk lu jadi lebih dewasa gitu ya. Emang Kakak liatnya dewasa ya? Enggak juga sih. Ya nggak lucu sih, lucu. Kalau gue tangkap lu selalu bisa untuk bijaksana. Kalau buat aku sih mungkin ada hubungannya sama yang tadi aku bilang Kak, yang ada mental itu. Dan salah satu ciri-ciri milenial itu biasa mereka nggak tahan sama satu hal yang gitu-gitu aja, yang nggak keren. Mereka tuh cepat berubah gitu. Maksudnya bukan mereka, kami bahkan ya. Aku kan termasuk milenial gitu. Jadi aku menyadari itu Kak. Jadi hal pertama yang justru harus dilakukan kalau mau berani ya Kak ya. Karena berani itu bukan berarti nggak ada perasaan takut sih. Jadi pertama harus akuin dulu. Oh iya, maksudnya akuin diri sendiri sekarang posisinya di titiknya di mana. Jadi itu tuh bukan tentang perihal dari mana titik kita mulai. Kadang ada loh Kak orang yang mulai tuh dari yang terpuruk banget. Benar. Ya kan. Jadi dan terpuruk tiap orang definisinya itu berbeda. Jadi dimanapun posisi kamu semua nih sekarang gitu posisinya gitu, mau lagi terpuruk atau lagi takut atau lagi apa gitu, hal pertama itu yang harus dilakukan adalah mengenali dulu diri sendiri. Oke, ya udah, berarti aku milenial nih, aku berarti ada kecenderungan susah untuk tahan sama satu hal yang harus berulang-ulang. Padahal setiap kesuksesan yang besar itu dimulai dari ribuan keputusan kecil, ribuan hal-hal kecil, dan bahkan dilakukan berulang-ulang dan biasanya membosankan Kak.
Jadi bener, itu contohnya lah, misalnya sekarang kakak bisa bilang kayak wah sekarang keren nih Cindy bla 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 gitu kan kak. Tapi kan kakak cuman melihat baru 5 menit nih Bener. kuenya jadi. Kakak nggak lihat bagaimana aku sama kakakku awal-awal jatuh bangun. Tapi gue percaya proses. Iya, proses. Maksud poinnya itu sih kak. Jadi proses itu tuh penting banget. Iya. Jadi kadang ada orang yang nyerah duluan ketika prosesnya itu tuh menyakitkan. Sebenarnya filosofi itu udah ada juga di berlian ya. Betul. Berlian itu kan semakin keras, semakin Iya. mantep ya, makin mahal keratnya kan. Ya, dan Iya itu sih. memang prinsip juga sih kak yang ku pegang. Jadi satu hal yang besar tuh bukan tiba-tiba boom jadi aja gitu besar. Hebat. Tapi betul-betul dari keputusan kecil banget. Bahkan misalnya kayak hari ini nih kak, Iya. gitu kan. Misalnya kayak hari ini, aku ngepack itu aja kue kering tadi buat kakak kan satu-satu gitu. Nah, iya. Bukannya langsung blek jadi sek jadi gitu kan ya. Tapi dan nyusun itu mungkin buat orang hal kecil nih Bener. gitu. Tapi buat aku kak ya, yang maksudnya udah mencoba baking berapa kali segala macam, nyusun itu aja butuh waktu. Totalitas ya. Iya, Bener. butuh waktu pertama. Kedua, masih ada pilihan loh kak di antara mau perfeksionis atau tidak. Masih ada itunya loh. Bener. Kayak kamu mau lakukan yang terbaik atau tidak. Itu cuman perihal nyusun kue kering gitu. Bener. Itu hal kecil loh. Nah makanya beda kak kalau yang ngelakuinnya pakai hati sama yang cuman mau keren doang. Bener. Jadi ya pesan keduaku adalah coba deh diatur kembali goalnya. Jadi kalau kakak mau tanya visi misinya apa gitu ya, hidup aku adalah aku tuh jujur kak, karena aku awalnya itu kan suka banget entertainment, suka banget kayak pengen jadi artis kak aku dulu jadinya. Jadi Kita lanjut aja deh, nggak jadi cut. sorry. Ya, jadi selama aku 26 hidup, hal terpenting yang aku ternyata pelajarin ya kak ya, kan namanya kita pernah jatuh bangun, segala macam pernah gagal. Nah, sebagian besar kak, kegagalan aku dalam hidup adalah ketika aku mulai sesuatu tapi pengen kerennya aja. Dan entah kenapa itu selalu bikin aku gagal kak. Oh, tanpa memikirkan value-nya ya. Iya, value kalau enggak kayak kan beda ya kak ya. Contohnya nih kak ya, misalnya aku sekarang mau bikin kue, tapi aku cuman pengen kerennya doang. Bener. Nggak bisa kak. Aku harus justru kita tuh banyak kerjaan yang harus kuat di belakang layar. Bener. Yang harus disiplin di belakang layar, yang justru orang tuh nggak ngelihat kita keren. Kayak contohnya nih aku baking dari awal segala macam. Kalau aku mau keren-kerenan doang kak, nggak bisa gitu. Dan nggak akan tahan. Karena sosmed itu kan cepet ya. Hari ini kita mungkin orang lihat, oh Cindy nih nge-podcast hari ini contohnya misalnya ya kak ya. Oke dia boom bentar, tapi untuk maintainnya misalkan kalau aku cuma mau keren doang nih kak, oke aku besok bisa takut nih, oke kapan ya kak Zalen nge-invite aku lagi nih, takut aku tenggelam nih namanya nih atau gimana. Itu nggak gitu kak ceritanya. Jadi aku tuh sekarang prinsipnya adalah goalnya apa dulu nih. Goal aku adalah pokoknya apapun yang dipercayakan ke aku sekarang, mau itu kelihatan orang, mau itu nggak kelihatan orang, itu aku perlu lakukan dengan sungguh-sungguh. Berarti lu memang udah ngebuat step-stepnya ya untuk mencapai goalnya itu dari awal, lebih rapi. Betul. Dan goalnya itu jangan cuman mau keren. Benar. Nggak bisa kak. Kadang orang terlena karena itu kan. Terlena. Dan kadang kalau mau keren tuh beda sih kak. Pertama itu tidak sehat buat dirinya sendiri. Benar. Kedua itu tidak sehat buat orang sekitar. Benar. Atau keputusan yang dibuat tuh menjadi tidak tidak tepat gitu kak. Tidak tepat untuk bisnisnya, tidak tepat juga untuk orang lain. Maksudnya tuh jangka panjang tuh kurang bagus kak. Mungkin untuk awal-awal kalau keren mungkin bisa. Kebanyakan orang memulai bisnis itu mikirin tampilan atau apa, isinya kosong. Bener nggak? Makanya banyak bisnis yang nggak bertahan 5 tahun. Iya. Ya kan? Kalau enggak kayak cuman mau demi-demi ngalahin saingan. Itu juga enggak disarankan sih kalau buat aku kak. Jadi memang betul-betul cari oke, kamu bangun ini nih untuk apa, dan kalau bisa tujuannya itu lebih ke arah-arah yang kamu nggak akan sesali jangka panjang. Mantap. Jadi misalnya nih kayak aku jujur kak, aku sama kakakku bikin ini adalah ya kita memang pertama buat berkarya.
kalau aku boleh share, emang buat berkarya. Kedua, memang pengen orang enjoy kita punya kue gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah ya untuk kita juga punya kegiatan aja sih Kak, untuk bisa, maksudnya selama sehat gitu, bisa produktif. Kalau memang Tuhan titipkan talenta ke kakak saya, titipkan juga ke saya, kenapa harus dianggurin gitu loh. Gila, jadi isi semua loh. Isi semua. makasih Kak. Ya jadi emang itu sih, tapi saya bisa ngomong gini Kak, bukan karena saya hebat ya Kak ya, Iya, tapi iya, iya. karena betul-betul karena hidup saya sih Kak. Karena saya pernah gagal, dan gagal itu karena saya pernah ngejar sesuatu untuk biar saya bersinar gitu loh. Tapi semakin saya kejar itu, makin saya gagal Kak, selalu gagal. Tiap motivasi saya itu. Tapi tiap motivasi saya adalah misalnya demi yang tadi saya bilang itu ya Kak ya. Ketulusan ya. Ketika tulus malah jadi. Ketika tulus malah jadi. Setidaknya kita ya nggak usah muluk-muluk lah Kak. Ya memang yang benar ya aku emang untuk ini ya. Kalau bersinar ya bonus gitu. Tapi kalau sekali. karena aduh susah lah Kak gitu. Aku kalau boleh cerita dikit lagi ya Kak Iya, ya. boleh. Aku dulu itu suka banget sama beauty pageant. Jadi aku ikut berulang-ulang Kak. Iya. Pertama dulu di SMA aku ikut namanya Miss Petrus. Yang kedua di kuliah aku tuh ikut ini Kak, Miss UMN. Oh, menang. Aku waktu itu best talentnya. Mau best talentnya. Best talent sama peraih golden ticket untuk, jadi dari semua finalis nih Kak, waktu itu cucunya yang punya Kompas Gramedia, dia pilih 5 orang setelah wawancara, tapi wawancaranya tuh dia nggak ngomong bakal dapat golden ticket nih, dia cuman ngajak ngobrol gini dan dia pilih diam-diam. Tau-taunya pas yang penyerahan mahkota waktu itu, dia pilih 5 orang dan aku salah satunya. Wih, mantap. Jadi justru ini bukan cerita keberhasilan Kak, menurutku ini cerita gagalnya aku. Jadi walaupun aku memang dapat best talent waktu itu, dapat yang golden ticket itu, tapi aku tuh gak bersyukur Kak waktu itu. Aku tidak bersyukur. Aku pengennya jadi nomor 1 Kak. Pengennya dapat mahkota, kan best talent kan bukan yang dapat mahkota waktu itu. Seambisius itu waktu itu ya. Seambisius itu, dan memang aku tuh tujuannya pokoknya pengen banget bersinar. Aku harus segala cara lu lakuin nggak waktu itu? Enggak sih. Tapi aku usaha banget sih Kak. banget Cuman jadinya aku nggak bisa lihat kiri kananku nih dari perspektif jangka panjang. Maksudnya aku nggak bisa lihat mereka sebagai ya udahlah, kalau misalnya gua udah ngelakuin yang terbaik dan tidak juara, kan mereka link gitu loh. Benar. Harusnya kalau jangka panjang Kak ya, link gitu. Terus kalau enggak, bagaimana aku bisa mikirin misalnya untuk wah aku harusnya nganggap mereka satu tim nih. Karena seharusnya kalau misalnya udah menang nih Kak ya, siapapun yang menang, kita masih ada 1 tahun kerja sama-sama. Bener. Masih bisa ngulang lagi kan? Nggak bisa ngulang lagi sih Kak, cuman Linknya kerja tadi sama-sama ya? untuk kita bikin campaign-campaign yang justru berguna buat kampus, buat sekitar. Cuman, yang lu nggak pikirin tadi. Iya, aku mikirnya pokoknya gimana ceritanya. Kepuasan hati aja. Aku harus jadi nomor 1. Jadinya ketika saingan mungkin panitia yang ngemilih kan bisa lihat dong Kak ya. Segala hal yang dari hati kan nggak bisa bohong ya. Kalau saya tulus sama nggak tulus nih. Jadi aku tuh gak nunjukin aku bisa jadi pemimpin yang baik waktu itu secara tidak langsung. Karena aku pengen bersinar sendiri. Sedangkan yang mereka cari itu adalah kan kalau beauty pageant gitu ada 3B. Brand, beauty, behavior. Salah satu sikap pemimpin kan adalah dia justru memperhatikan sekitarnya. Lingkungannya, ya behavior. Iya, dan yang waktu itu Kak yang menang tuh adalah temanku yang dia tidak disangka-sangka menang. Dan tapi dia itu sangat memperhatikan sekitarnya. Gitu. Jadi emang sebenarnya itu sesuatu yang dipilih itu untuk jadi leader itu harus mampu ya. Iya, peka. Jadi walaupun dia Lebih kejar peka. sesuatu, tapi dia tuh bisa yang kayak jadi sosok pemimpin gitu loh Kak. Bukan yang kayak dia pengen bersinar doang. Kakak bayangin kalau mereka waktu itu pilih aku juga jadi pemenangnya, selama setahun lebih
bekerja bareng bisa jadi apa timnya. Bener, karena tadi kamu menghilangkan empati dan simpati yang Iya. harus dimiliki seseorang Goal yang pemimpin. Iya, jadi aku menghilangkan itu untuk sesuatu. Nah, makanya aku bilang, Kak, padahal kalau waktu itu aku mungkin sadar lebih awal gitu ya, Benar. mungkin hal ini akan dipercayakan ke aku. Gitu. Jadi Tapi itu, hebat loh, kamu bisa mengoreksi kekurangan kamu. Itu adalah kelebihan. terima kasih, Kak. Tapi itu pas Benar baru yang temanku menang, aku nggak bisa terima, Kak, awalnya. Awalnya, itu Awalnya, ego aja. Iya, kan mulai kayak nggak enak. Tapi kok aku ngerasa kok aku nggak damai ya rasanya. Sedangkan orang-orang udah pada bilang, lu tuh hebat ya, udah bisa best talent ini lagi gitu, yang golden ticket buat kerja di Kompas Gramedia. Aku tuh yang kayak Dan enggak, berapa tahun kamu bisa ngilangin baper itu? kayak setahun deh, Kak. Gila, Setahun. kejam berarti dia. Bener gue Setahun. bilang tadi dia kejam. Iya, setahun kayak benar-benar sadar, Kak. Karena kan setelah hal itu balik lagi ya, Kak ya, kalau kita memang ada nyimpan, maksudnya ibaratnya kayak sikap ego gitu kan, kotor ya, Kak ya, Bener sebenarnya banget. kan kotor gitu. Nah, selama itu kita belum sadar, Kak, kita kan pasti banyak ngelakuin keputusan-keputusan bodoh lainnya, mungkin hal Bener. kecil, tapi kalau di Miss UMN ini kan hal besar nih. Pas kebetulan kayak semua orang tahu segala macam, tapi kan banyak keputusan kecil juga, Kak, yang dibikin yang jadinya berdampak kurang baik lah di kehidupan. Sampai akhirnya aku mikir, loh kok aku selalu berputar di gini-gini aja. Jangan-jangan aku mulai mempertanyakan, Kak. Oh, iya. Semakin waktu itu aku juga mencoba Di umur berapa mendekatkan. waktu itu? Berapa ya? 20 kayaknya. Oh, lagi 20, ego-egonya ya, lagi iya. panas-panasnya ya. Terus di situ aku baru merasa, oh waktu itu aku juga mendekatkan diri sama Sang Pencipta sih, Kak. Iya, Jadi bener, mungkin spiritual tuh penting banget. penting banget. Jadi Jadi pelan-pelan, kalau di kepercayaan aku kan, kalau kita nih, dulu kan aku merasa banget aku nih kayaknya sempurna lah, bla bla bla. Iya. Harusnya aku yang dapat mahkota itu. Dulu tuh sombong, Kak, beneran sombong. Terus akhirnya dijelasin kan, kalau di keyakinan aku kan, kalau kita ini tidak sempurna dan oleh karena itulah ditebus dosanya gitu kan. Kalau lu sempurna ngapain lu ditebus kan gitu. Terus itu aku mulai mikir, oke, berarti mungkin emang ada something dari aku yang tidak baik. Jadi itu hasil perenungan lama juga, Kak. Akhirnya aku baru mengakui, oke, kayaknya aku nih suka jadi spotlight nih. Oh iya. Suka jadi spotlight itu juga kan make sense, Kak, karena aku pengen jadi artis, bla bla Bener. bla. Tapi aku mikir juga, oh ternyata pantesan aku biasanya nih, Kak ya, kalau dipercayakan hal-hal di belakang layar, aku tuh nggak betah sebenarnya. Aku pengen yang suka lah kalau dilihat orang. Tampil, kelihatan dipuji. Tapi satu hal yang akhirnya aku pelajarin adalah gak bisa gitu, hidup tuh gak kayak gitu cara Bener, kerjanya, bener, Kak. Justru harus di belakang layar yang kita nih tulus, real gitu ya, benar real segala macem, baru kita dipercayakan ketika dilihat orang gitu. Bener banget. Dan ketika dilihat orang, kita bisa pertanggungjawabkan, Kak, omongan kita segala macem. Kalau enggak, apa yang kita mau ngomong, Kak, kalau dalamnya busuk gitu loh, Iya. kita bisa ngomong apa. Kalau misalnya dalamnya nih atau belakang layar justru porsinya lebih besar, kita banyak lakukan sungguh-sungguh, banyak realnya ya di belakang layar. Ketika kita dipercayakan untuk di depan layar, ada isinya, Kak. Bener. Dan itu berdampak buat orang. Jadi hidup itu, aku ada Ini lu lagi teman- nasehatin mantan pacar lu kayaknya. Enggak ada, Kak. Terus. Ada temanku tuh bilang, katanya hidup ini tuh yang penting berdampak, kata dia. Bener. Itu bijak banget. Siapa tuh teman lu tuh? Namanya Ko Paul. Oh, cowok ya? Oh, Cowok. abang. Ko Abang. Paul. Namanya Paul. Iya. Jadi di situ juga dia yang juga nyadarin aku sih buat mikir, oh iya ya, maksudnya ngapain terkenal kalau gak berdampak, Kak. Bener. Tuh dengerin adik-adik milenial. Ya kan? Jadi mempersingkat waktu, lu nyanyi dong. Astaga, nyanyi lagu apa? Satu aja. Kan lu bilang lu suka nyanyi tadi. Lagu cinta aja deh buat gua. Nasi. Lagu cinta. Oke, lagu ini aja. kita Lagu mulai. yang Karena Aku Cinta Kau. Oh ya udah. Buat gua banget nih. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga
rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Buat mantan. Enggak. Cindy, kasih tahu dong nama kue lu apa? Oke, nama di sana ya. sana. Nama kueku filosofikue.id, bisa dicek di Instagramnya. Instagramnya namanya apa? @filosofikue.id. Instagram kamu? @cindy_rostandi. Oke teman-teman, Bos Channel jangan lupa subscribe, like, and share. Cindy, thank you banget, gue banyak banget dapat ilmu. Thank Buat you yang juga. dengerin, adik-adik milenial, selalu semangat biar bisa kayak Kak Cindy. Thank you Cindy, bye bye. Bye bye. Thank you, Kak.